Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kria Belajar Fisika. Hari ini kita akan mengupas tuntas soal pretest PPG kepribadian dalam jabatan semua mata pelajaran part 2. Untuk yang belum menyaksikan part 1-nya, nanti akan saya berikan linknya di atas ataupun di description box. Untuk soal pretest kepribadian ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info video-video terbaru dari channel Kria Belajar Fisika. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar jika Bapak Ibu merasa ada kesulitan untuk menjawab soal-soal pretest, entah itu kepribadian, pedagogik maupun mata pelajaran. Kita mulai dari kisi-kisi kedua. Nah, kisi-kisi kedua ini tentang mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berikut adalah contoh soalnya. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan kepada wakil kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Silahkan di-pause videonya dan dijawab. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Mari kita bahas satu persatu. Nah, apa yang harus kita lakukan pada rekan kita? Yang opsi A mendiamkan hal tersebut jelas tidak ya, karena tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang B menyampaikan kepada kesiswaan dan kurikulum jelas tidak ya Bapak Ibu, karena apa yang harus kita lakukan pada rekan kita. Kemudian yang C menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi, sebenarnya ini tepat, tapi tidak sesuai dengan kisi-kisi karena akan mengganggu persatuan dan kesatuan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, ini saya silang. Kemudian dia menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. Ingat ini masalahnya adalah seorang guru yang tidak memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa dan apa yang harus kita lakukan pada rekan kita tersebut. Jadi menyampaikan dengan baik-baik ini juga tidak memberikan solusi. Kemudian yang E, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah ini tepat ya Bapak Ibu. Jadi permasalahan ini dibicarakan ketika ngobrol dan sharing santai. Ini kemungkinan akan menyelesaikan solusi dan juga sesuai dengan kisi-kisi yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang Anda putuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Silahkan di-pause videonya dan dijawab. Jadi jawabannya adalah E. Mari kita bahas. Untuk opsi A, keluar dari kelompok, itu jelas tidak ya, karena kita tidak mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang B, tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal. Ini juga salah ya Bapak Ibu, karena kita tidak mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini jelas salah. Kemudian tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Ingat ini bisa kita keep dulu ya.
untuk jawaban yang C. Kemudian yang D, menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Nah, ada kata-kata tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil ini tidak tepat ya, karena ketika keputusan itu sudah diambil, otomatis itu sudah melalui suatu musyawarah, jadi kita akan mengganggu persatuan dan kesatuan. Jadi ini salah. Kemudian menerima sepenuhnya keputusan kelompok ini tepat dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Nah, ini juga tepat. Jadi ada dua jawaban yang terlihat bagus antara C dan E. Kalau D itu bergabung dengan kelompok, kemudian mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati, yang E menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Coba kita lihat dari kalimat dan kesesuaian dengan kisi-kisi ya Bapak Ibu, jika ada dua jawaban yang mendekati sama. Jika yang C, kita mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kalau E, kita mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena di sini ada kata-kata melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jadi opsi E lebih banyak mengandung kisi-kisi daripada opsi C. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Dalam program pengenalan lapangan ke wilayah pedesaan, salah satu tujuan yang dapat dirancang guru dalam membentuk dan memperkuat perasaan persatuan siswa adalah A. Menginap di rumah penduduk yang murah tarifnya. B. Memetakan wilayah pedesaan berdasarkan potensinya. C. Berkemah di wilayah pedesaan dan meniru kehidupannya. D. Bersama warga desa bergotong royong bekerja bakti. E. Mempelajari struktur dan tugas dari pemerintah desa. Silahkan di pause videonya dan dijawab. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mari kita bahas. Nah, inti dari soal adalah membuat program pengenalan lapangan untuk memperkuat perasaan persatuan. Untuk opsi A, menginap di rumah penduduk, ini tidak sesuai dengan inti soal. Memetakan wilayah desa berdasarkan potensinya juga tidak sesuai dengan inti soal. Berkemah di wilayah pedesaan dan meniru kehidupannya, ini bisa jadi. C. Bersama warga desa bergotong royong bekerja bakti juga bisa. Kemudian yang E, mempelajari struktur dan tugas dari pemerintahan desa, ini tidak masuk ke inti soal. Sekarang ada dua opsi jawaban yang hampir mirip, yaitu C dan D. Mari kita lihat mana yang lebih sesuai dengan kisi-kisi. Apakah berkemah di wilayah pedesaan dan meniru kehidupannya atau bersama warga desa bergotong royong bekerja bakti. Nah, jika C itu hanya berkemah di wilayah dan meniru, jadi kurang sesuai dengan kisi-kisi. Sedangkan yang D, bersama warga desa bergotong royong, nah ini sesuai dengan kisi-kisi, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita ke soal selanjutnya. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga siswa yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati agar siswa tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. C. Menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan siswa tersebut. Silahkan di pause videonya dan dijawab. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mari kita bahas. Inti dari masalah adalah siswa non-muslim yang makan di depan kelas ketika teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi, solusinya harus berhubungan dengan siswa non-muslim ini.
Nah, untuk opsi A, menasihati agar siswa tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa, ini kurang tepat karena siswa yang dimaksud di sini adalah siswa secara umum yang bisa beragama muslim maupun non-muslim. Sedangkan yang ada di soal masalahnya adalah ada satu siswa non-muslim yang makan di depan ketika teman yang lain menjalankan ibadah puasa. Bisa kita coret. Untuk opsi B, keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya, tidak sesuai kisi-kisi ya Bapak Ibu, yaitu tidak mengajarkan pentingnya toleransi. Kemudian menasihati siswa yang sedang berpuasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Ini sesuai dengan kisi-kisi tapi tidak sesuai dengan inti soal. Soalnya adalah siswa non-muslim yang makan di depan kelas. Kemudian yang D, meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Nah, ini sesuai dengan inti soal dan juga sesuai dengan kisi-kisi, di mana guru mengajarkan siswa untuk melaksanakan atau menghargai keberagaman. Jadi ini bisa kita centang. Yang E, tidak peduli dengan tindakan siswa tersebut, ini tidak sesuai dengan kisi-kisi ya, karena kita tidak mengajarkan pentingnya toleransi, persatuan, dan kesatuan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita ke soal selanjutnya. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A, orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat orang lain bingung. B, orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahami saja. C, orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Silahkan di-pause dan dijawab. Jadi jawaban yang tepat adalah mari kita bahas. Untuk opsi A, orang yang sulit mengapresiasi perbedaan, ini jelas ya tidak sesuai dengan kisi-kisi, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kemudian B, orang yang dapat mengapresiasi perbedaan. Di sini ada kata-kata namun hanya untuk hal yang hanya dapat dipahami saja. Ini tidak sesuai dengan kisi-kisi. Yang C, orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan, jelas ya ini ya. Tidak sesuai dengan kisi-kisi. D, orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Nah, ini opsinya terdengar baik, tapi perlu kita cermati lagi kata-kata memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Artinya kita tidak mampu berkompromi. Nah, padahal di sini kita harus mampu menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi tidak sesuai dengan kisi-kisi ya. Untuk yang E, orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri. Nah, jadi dia terbuka tapi tetap memiliki prinsip serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Artinya dia mau bermusyawarah dan sesuai dengan kisi-kisi, yaitu kita menjaga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kita telah membahas soal-soal sesuai dengan kisi-kisi nomor 2 untuk persiapan pretest PPG kepribadian tahun 2023. Jadi inti ketika kita menjawab soal kepribadian adalah yang pertama, temukan inti masalah dari soal. Yang kedua, carilah solusi yang paling sesuai dengan kisi-kisi. Jadi sangat penting ya Bapak Ibu untuk mempelajari kisi-kisi kepribadian. Nah, kita akan melanjutkan video part 3 dan part selanjutnya di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Serta jika ada soal-soal yang sulit atau kurang paham, Bapak Ibu dapat meninggalkan komentar di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.